Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah SWT. Senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, terutama tentu saja kedua orang tua kita yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga mereka senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, dan tentu saja disembuhkan dari segala sakitnya, dan sakitnya itu menjadi bagian dari kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sahibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yursaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini sedang berhadapan dengan masalah, dengan ujian demi ujian. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap ujian yang dihadapi, dan senantiasa terbangun jiwa husnuzon, senantiasa baik sangka pada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan memberikan kemuliaan, keberkahan, dan tentu saja jalan kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Yang alhasil di kesempatan pagi hari ini, insyaallah inspirasi kita terkait dengan tema pembeda antara keimanan dan kemunafikan. Pembeda antara keimanan dan kemunafikan. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan tadabbur ayat di surah At-Taubah, surah yang ke-9 di ayat yang ke-71 ya. Dan di surah At-Taubah pada ayat yang ke-67 ya. Jadi surah Taubah di ayat 71 dan surah Taubah di ayat ke-67. Pembeda antara keimanan dan kemunafikan. Kita akan lihat dulu ayatnya di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ya, pada ayat yang ke-67 dulu ya. Nanti sambil bersambung di ayat ke-71. Di ayat ke-67 di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Itu ayat yang ke-67 ya di surah At-Taubah. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-71 masih di surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah
wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang hasil inilah dua ayat dari apa yang Allah firmankan di surah At-Taubah ayat 67 dan ayat ke-71. Ada jeda ayat yang di antara 67 dan 71 yang tentu saja ayat ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita terkait dengan perbedaan yang sangat jelas, yang sangat nyata antara mereka yang munafik dengan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, memberikan arahan agar setiap pribadi muslim benar-benar memahami hakikat hidup yang harus mereka jalani. Tentu saja agar jalan hidup yang dilewati setiap pribadi muslim selamanya berada di dalam garis kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara di dalam setiap langkah kehidupan manusia agar tentu saja manusia itu selalu berada di dalam kemuliaan tersebut. Namun memang sangat disayangkan sebagian besar manusia justru cenderung menafikan akan hal itu. Mereka cenderung tidak mau melewati langkah hidup sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah jalan hidup yang ditetapkan Allah sesungguhnya adalah jalan hidup yang pasti akan membawa kemuliaan. Namun karena keterjebakan akan hawa nafsu, ketergelinciran akan kesombongan dan ketakaburan akibat godaan setan menjadikan mereka hidup di dalam gelimang dosa dan kemaksiatan. Akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian kandas bahkan gagal di dalam meraih kemuliaan, meraih kemenangan dan kesuksesan di dalam makna yang sesungguhnya. Dalam kaitan hidup dan kehidupan, Al-Quran sejatinya memberikan pembagian karakter perilaku manusia itu atas 3 karakter. Yang pertama mereka yang beriman, artinya mereka yang hidup di dalam ketaatan, yang tentu pada ujung kehidupannya mereka akan berada di dalam kemuliaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah mereka yang sesungguhnya harus senantiasa kita jadikan sebagai tolak ukur. Dan keimanan ini memang menjadi pondasi penting di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua, mereka yang kafir. Siapa mereka? Ya, mereka yang terang-terangan menentang, akan menantang aturan-aturan Allah. Tidak lagi memiliki pijakan keyakinan akan kebenaran, di mana mereka tidak meyakini kebenaran mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meragukan, mendustakan, bahkan dia tadi menentang dan menantang aturan Allah karena tidak lagi percaya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan mereka? Tentu saja akhir kehidupan mereka berujung pada kehidupan yang diliputi dengan kehinaan, kerugian dan kebinasaan. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Kalau yang pertama itu terkait dengan orang yang beriman, mereka yang hidup dalam ketaatan, maka ujung pengembaraan kehidupan mereka berada dalam kemuliaan dan kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Yang kedua mereka yang kafir dan mereka yang menentang secara terang-terangan menolak aturan Allah sehingga berujung pada kehinaan dan kebinasaan. Nah, di poin yang ketiga ini ada mereka yang masuk kategori munafik. Mereka berada di dalam keraguan-raguan di antara keimanan dan kekafiran. Disebutkan iman hente, disebutkan kafir hente. Jadi ragu-ragu saja, tapi tentu jadi rusak akhirnya karena tidak jelas, ketidakjelasan hidup mereka. Mereka hidup di dalam pusaran kehidupan yang serba tidak menentu, ya, tidak terang, tidak jelas. Dan tentu saja kehidupan mereka terombang-ambing di dalam kehinaan dan kebinasaan.
Namun banyak di antara mereka yang tidak menyadari, dan kemudian mereka pada akhirnya benar-benar berada di dalam ketidakpastian. Nah, pendengar sih, kalau kita bicara tentang karakter kemunafikan, ini di ayat ke-67 dari apa yang Allah firmankan tadi, demikian jelas bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan kemudian mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Ini sebagai gambaran kekikiran hidupnya. Jadi terbalik hidupnya. Ya, mereka selalu berada pada garis kehidupan di mana mereka acap kali menyuruh berbuat yang mungkar, sehingga ada kema'rufan, ada kebaikan-kebaikan itu justru malah dicegah. Jadi dunia terbalik gitu ya. Bagaimana mereka tidak senang ketika orang lain berbuat kebaikan, sehingga selalu diarahkan bagaimana agar manusia itu terjebak di dalam kemungkaran. Nasullah fanasiyahum. Mereka telah melupakan kepada Allah, ya kan? Maka Allah pun melupakan kepada mereka. Karena mereka sudah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Karena di ayat ke-19 di surah Al-Hasyr kan kita diingatkan ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini gambaran tentang kemunafikan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ke-67 di surah At-Taubah terkait dengan karakter kemunafikan itu ditandai yang pertama, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuannya ya satu dengan yang lain adalah sama. Sarwa, habitat goreng gitu kan. Habitat yang buruk, habitat yang penuh dengan kekotoran. Habitat yang selalu saja terhempas dari nilai kebenaran karena memang mereka tidak menyukai segala hal yang berbau kebenaran. Jadi ya mereka berada pada lingkungan yang sama, habitat yang sama. Jadi inilah bagian dari ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan perkara itu secara adil. Jadi kalau orang beriman itu pasti dia tidak akan nyaman dengan orang munafik. Sebagaimana juga orang munafik tidak akan nyaman dengan orang beriman. Pasti dia akan berada dalam habitatnya, ada dalam kehidupan yang sama-sama dengan kemunafikan. Oleh karena itu jiwa munafik ini kan menjadi jiwa yang sangat berbahaya. Karena kalau di hadapan orang-orang beriman, dia seakan-akan seolah-olah begitu kan menggambarkan dirinya beriman. Namun ketika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, dengan sekutu-sekutu mereka ya, yang balad-baladnya sekarang sudah ya, pasti dia akan berkata, aku juga sama dengan kamu. Kalau selama ini aku dekat dengan orang-orang yang menyatakannya beriman, itulah hanya sekedar kamuflase gitu kan, hanya sekedar kemunafikan dari apa yang kemudian mereka lakukan untuk menipu begitu ya. Jadi itulah bagian dari gambaran yang sangat buruk. Jadi kalau mereka menyatakan keimanan ketika berhadapan dengan beriman, dia itu hanyalah sebagai bentuk tipuan gitu kan. Dan mereka mengatakan seakan-akan orang-orang beriman itu ditipu oleh mereka. Namun sayang mereka tidak menyadari begitu. Nah, kemudian karakter yang kedua, pendengar asik, nah, ini kebalikan gitu ya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangannya sebagai gambaran kekikiran.
Jadi kemungkaran, kemaksiatan justru diberikan ruang gelak oleh mereka dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi diberikan ruang gitu kan untuk setiap kemungkaran yang ada. Namun justru pada saat berhadapan dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, maka perbuatan yang ma'ruf itu terus diobok-obok. Artinya terus dihalang-halangi dengan segala cara, dengan segala upaya. Terus sampai gitu ningali nu bener teh. Hayang teh bengkok gitu kan, dan dia berupaya untuk membengkokkan manusia dari jalan Allah. Sehingga ada kebanggaan bagi mereka ketika sudah membengkokkan manusia dari jalan Allah. Jadi ketika ada orang berbuat baik dihalang-halangi, bahkan kemudian difitnah, bahkan kemudian dijelek-jelekan, bahkan kemudian muncul dari mulutnya perkataan-perkataan yang buruk ya, yang kemudian sebagai bentuk kebencian. Oleh karena itu tentu saja ini juga harus diwaspadai oleh kita selaku seorang muslim. Jangan sampai kita terjebak di dalam perilaku yang kita benci kepada kemunafikan, tapi ternyata perilaku kita menggambarkan karakter-karakter orang munafik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi ketika ada nilai kebenaran tidak suka dia, sehingga selalu mencari-cari celah agar kebenaran itu seolah-olah buruk, dan kemudian dia terus mengobok-obok dengan menghalang-halangi manusia dengan berbagai cara, berbagai upaya agar kebenaran itu menjadi hilang, sirna dan binasa. Mereka lupa bahwa kebenaran itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Ya, justru yang hilang, sirna, binasa itu adalah kebatilan ya, dari segala bentuk kemunafikan. Nah, ini harus menjadi fondasi keyakinan kita gitu, bahwa yang namanya kebatilan, yang namanya kemunafikan itu pasti akan hilang, akan sirna dan binasa. Dan ini kan kita diingatkan dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayat lain ya, di surah Bani Israel. Di ayat yang ke-81 ya, bagaimana kita diingatkan bahwa sejatinya yang namanya kebatilan pasti akan lenyap gitu kan, akan runtuh, akan sirna dan binasa. Aqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Jadi apapun yang direncanakan, apapun yang dijadikan sebagai niat jahat mereka-mereka yang munafik, ya pada akhirnya akan sirna, akan binasa. Hanya saja memang banyak di antara mereka yang jadi pelaku-pelakunya tidak menyadari akan hal itu. Seakan-akan atau seolah-olah mereka terus melenggang kangkung dan bisa berada di dalam pusaran kebatilannya dan menganggap itu adalah kebenaran dalam kehidupan mereka. Sehingga melihat kebenaran itu ya jadi tidak nyaman ya. Kenapa ya, memang begitulah gambarannya. Mereka akan sangat alergi melihat kebenaran, sehingga orang yang menegakkan kebenaran ya mereka benci. Selalu dicari-cari celah gitu ya, diobok-obok begitu kan, untuk dijadikan sasaran bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hamba yang beriman itu terlihat penuh dengan kelemahan dan kerendahan, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk merendahkan, melecehkan dan menghinakan hamba yang beriman. Namun semua tindakan tersebut tentu saja di sisi Allah SWT akan dibalas dengan balasan yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan. Demikian juga mereka kikir di dalam kebaikan, poin yang ketiga ya. Jadi karakter orang munafik itu, kalau kita baca ayat ke-67 di surah At-Taubah ini, jadi mereka kikir, wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangannya. Jadi kikir, tidak ada keinginan untuk berbagi dalam kehidupan mereka. Cenderung bahwa mereka selalu berupaya untuk lebih berorientasi menyenangkan dirinya sendiri, sehingga tidak lagi ada peluang bagi mereka untuk
memberikan empati kepada yang lain. Jadi tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikiran mereka untuk berterima kasih, gitu kan, bersyukur atas segala kenikmatan hidup yang mereka nikmati dan mereka rasakan. Ya, jauhin, gitu kan. Ya, kepada manusia sudah seperti itu, ya apalagi pada Allah dia cenderung sudah mengabaikannya. Dan poin yang keempat, mereka melupakan Allah, gitu kan. Jadi mereka melupakan Allah. Nasullah fanasiyahum. Ketika mereka sudah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Melupakan Allah dalam makna seolah-olah Allah itu lepas dari apa yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka tidak lagi ada yang mengawasi, tidak lagi ada yang memantau atas apa yang mereka kerjakan. Maka tentu saja ini perilaku yang buruk begitu. Ketika mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Jadi istilah orang Sunda, Allah teu malire deui, diantepkeun sa karepna, gitu kan. Dan tentu saja ini kerugian, ya, kehinaan dan kebinasaan. Mereka yang dibiarkan dengan perbuatan buruknya, mereka yang dibiarkan dengan kezalimannya, jangan menyangka bahwa dirinya itu akan tetap melenggang kangkung dengan kebatilannya. Pada saatnya nanti tentu saja dia akan berhadapan dengan kehancurannya, akan lenyap begitu ya, segala bentuk kesombongan, segala bentuk keserakahan yang ada di dalam dirinya. Karena itu mereka yang lupa akan jati dirinya, ya pasti mereka akan melupakan dirinya. Ya, ditandai ketika dia sudah lupa kepada Allah. Ketika dia menganggap bahwa seakan-akan Allah tidak mengawasi apa yang dia lakukan di dalam hidup dan kehidupannya, sirwalannya, tersembunyi ataupun terang-terangan. Ketika sikap itu sudah muncul, maka pasti tentu saja mereka akan cenderung dilupakan oleh Allah SWT. Tedi palire, gitu kan, sekarang sudah. Bayangkan kalau orang sudah tidak lagi digubris, tidak lagi diingat, tidak lagi diindahkan oleh Allah, ya rugi hidupnya. Sakarap hirup, gitu kan. Akhirnya ya rugi, hina dan binasa. Dan mereka dimasukkan dalam karakter orang-orang yang fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah orang-orang yang fasik. Dia tahu sebetulnya akan perkara yang seharusnya mereka kerjakan, namun kemudian mereka tidak mau mengerjakan atau mereka tidak mau mengamalkannya. Karena memang sudah ditumbuh suburkan di dalam dirinya kecenderungan untuk senantiasa berusaha merusak nilai-nilai kebenaran. Sehingga akhirnya dia tidak suka dengan mereka yang menegakkan kebenaran. Selalu dan selalu dicari celah bagaimana orang-orang beriman itu berada pada kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kondisi yang tidak menyenangkan, dibuat oleh mereka yang munafik lagi fasik. Karena memang tidak senang mereka melihat kebenaran. Sehingga kalaupun mereka berkumpul ngariung dalam arti yang sesungguhnya, ya mereka berkumpul ngariung teh jeung jelema-jelema anu kalakuanna sarua, gitu kan. Jadi sama pendirian mereka dengan apa yang digambarkan dengan pertemanan atau pergaulannya. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu satu dengan lain ya sama saja mereka. Cenderung mereka mengabaikan ya aturan-aturan Allah SWT. Nah, ini 5 gambaran ya dari karakteristik orang-orang yang munafik. Lantas bagaimana dengan karakter hamba yang beriman? Nah, ini di ayat ke-71-nya ini terjadi gambaran yang tentu saja kebalikannya. Kalau orang-orang munafik itu di antara mereka jadi penolong untuk habitat kehidupan yang sama orang-orang munafik lagi fasik. Kemudian mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Kemudian mereka kikir dalam kebajikan. Namun kemudian untuk urusan yang batil mereka sangat dermawan, gitu kan. Mereka juga melupakan Allah, seolah-olah Allah itu lepas, dalam arti mereka tidak berada dalam pengawasan dan pengetahuan Allah. Kan juga halnya mereka dimasukkan kategori orang-orang yang fasik.
Nah, kebalikannya hamba yang beriman itu digambarkan pada ayat yang ke-71 di surah At-Taubah. Di ayat ke-71 di surah At-Taubah Allah firmankan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi mereka berada pada habitat jalan yang lurus, menghadirkan kemaslahatan di dalam kehidupan. Jadi habitatnya berada orang pada nilai-nilai kebenaran. Jadi sebagaimana halnya orang munafik itu habitatnya berada pada lingkungan orang-orang yang batil, tersap ngehiji jeung jelema nu benar. Ya, maka orang beriman pasti dia tidak akan nyaman hidup dengan orang-orang yang batil. Dia akan nyaman, dia akan terasa nikmat ketika berada pada putaran kehidupan bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Nah, demikianlah sunatullah, dengan Allah menetapkan segala perkara ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi mau mungkin gitu kan ngahiji jelema nu munafik jeung jelema nu iman. Kalaupun toh kemudian orang munafik itu dengan berbagai cara, berbagai upaya dia bisa mengelabui orang beriman, toh pada akhirnya juga akan terbongkar juga, akan ketahuan juga. Ya kan, pada akhirnya juga akan lontar dari mulut-mulut mereka, pernyataan-pernyataan mereka terkait dengan apa yang sebetulnya terkandung di dalam hati mereka. Karena ucapan mereka, perbuatan mereka memang menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan gitu ya dengan gambaran yang ada di dalam hati mereka. Ya, ketika mereka bersatu dengan orang beriman, seakan-akan mereka menggambarkan orang beriman. Ya, cek orang senang gitu kan. Jadi padahal sebetulnya mereka termasuk kategori orang yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah SWT. Ya, dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka, mereka betul-betul tidak berupaya untuk berada pada garis hidup yang lurus. Malah berusaha mereka memadamkan cahaya agama Allah dengan kebenciannya. Nah, ini di surah As-Saff ya, surat ke-61 di ayat ke-8 kali dinyatakan oleh Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang yang kafir itu sangat membencinya. Terus ya munafik begitu ya, jadi mereka sudah mengabaikan aturan Allah sehingga terus tumbuh kebencian di dalam dirinya. Dan yang kedua adalah bagaimana orang beriman itu senantiasa menjadi sponsor bagi tegaknya kebenaran dan keadilan. Kalau orang-orang munafik itu jadi sponsor dalam kebatilan gitu kan, sehingga yang mereka perintahkan, yang mereka suruh itu adalah kemungkaran dan mencegah dari segala bentuk yang ma'ruf gitu kan. Nah, orang beriman itu justru menjadi sponsor tegaknya kebenaran dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran gitu. Jadi kemungkaran tidak boleh tegak berdiri dalam kehidupan. Kenapa? Sebab itu hanya akan menimbulkan kebinasaan, kerugian. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian apa yang dibangun dalam kehidupan hamba beriman itu pasti tidak akan disenangi oleh mereka yang munafik. Orang beriman senantiasa menjadi sponsor tegaknya kebenaran, maju berada di garis terdepan dalam menegakkan kebenaran dan berusaha mencegah segala bentuk kemungkaran. Tapi orang munafik justru kebalikannya. Ketika ada nilai kebenaran pasti dihalang-halang. Tapi ketika ada celah untuk membangun kebatilan, membangun keburukan, maka dia justru memberikan penguatan untuk itu. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjebak dengan perkara-perkara seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa hamba yang beriman itu jelas berbeda dengan orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena mereka yang beriman itu senantiasa akan menegakkan sholat. Ya, sholat itu menjadi ruh, bahkan nafas di dalam kehidupannya. Dan ini kan dijelaskan dengan terang di dalam ayat ke-67 ya di surah At-Taubah tadi. Di bagaimana kehidupan mereka yang beriman itu tidak pernah lepas dengan sholat. Jadi sholat itu menjadi
penguatan di dalam kehidupannya. Wa yuqimunas shalah, jadi senantiasa menegakkan sholat, menjaga nilai-nilai sholatnya, sehingga dari sholatnya itu betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan nilai sholatnya itu juga terbekas di dalam kehidupannya. Semangat berempati kepada sama. Wa yu'tunaz zakah, ya, mereka yang mengeluarkan zakat. Artinya ada semangat berempati kepada sama dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi apa yang mereka peroleh dari sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menginfakkannya. Sehingga ini yang nanti akan melahirkan kemuliaan di dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, wa yuti'unallaha wa rasulah. Jadi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati aturan Allah dan Rasulnya, tebaha, itu kan tidak membangkang. Jadi hidup dan kehidupannya senantiasa berada pada garis ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan inilah yang nanti akan menjadi jalan kemuliaan di dalam kehidupannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengapresiasi, itu kan, memberikan penghargaan atas apa yang sudah mereka kerjakan. Dan mereka senantiasa diliputi dengan kemuliaan dari apa yang mereka jalankan dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatannya. Mereka hanya hidup bersama orang-orang beriman, menegakkan kebenaran dan menjadi sponsor bagi tegaknya keadilan di muka bumi, mencegah segala bentuk kemungkaran, ya kan, dan menjalankan segala bentuk perkara-perkara yang baik, dari sponsor bagi tegaknya kebaikan. Laksanakan sholat, tunaikan zakat sebagai bentuk empati, sehingga Allah memberikan apresiasi, penghargaan atas apa yang mereka kerjakan. Innallaha azizun hakim, dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Segala perkara tentu akan kembali dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan manusia, apapun yang dilakukan hamba-hambanya, tentu tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Jadi semua pasti akan ada pengawasan, ada pertimbangan, ada perhitungan. Yang tentu saja ini harus betul-betul jadi pelajaran buat kita untuk selalu mawas diri, gitu kan, untuk selalu berhati-hati di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Sebab bagaimanapun kita senantiasa akan dipantau, begitu ya. Nah, kita seringkali pendengar AC merasa risau, merasa gelisah kalau dipantau dengan CCTV. Oh, siona luar biasa. Kenapa? Karena khawatir kalau kemudian nanti akan tergambar di dalam CCTV tersebut terkait dengan perbuatan kita. Namun acap kali kita seringkali tidak menyadari, seringkali tidak merasa khawatir dengan CCTV di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah yang sangat luar biasa dari para malaikat, ya, malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa akan mencatat perbuatan-perbuatan kita. Ini kan yang seharusnya justru ditumbuh suburkan dalam diri kita, perasaan merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa yang dijalankan dalam kehidupan senantiasa berhati-hati, ya, tesalogoto, gitu kan. Apa yang kita dapatkan dari ayat ke 71 ya di surah At-Taubah ini tentu saja menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Betapa keimanan itu memang harus menjadi modal hidup kita, gitu kan. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mempermainkan aturan Allah. Ya kan, tentu saja mengerikan, ya, bagi mereka yang tahu tentang aturan hukum tapi kemudian dia melanggar aturan hukum tersebut. Pada akhirnya tentu akan hina, akan rugi dan binasa kepada dirinya sendiri. Karena itu apa yang tergambarkan di ayat ke-71 di surah At-Taubah ini ialah bagian dari ranah perjuangan hidup yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita senantiasa bersama-sama dengan orang yang beriman untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan. Demikian halnya juga selalu berada pada
pusaran kehidupan yang selalu bernilai kebenaran. Diajaknya manusia pada jalan kebenaran. Dia selalu jadi sponsor bagi kebenaran. Dan dicegahnya manusia dari segala bentuk kemungkaran yang ada. Kenapa? Karena ketika kemungkaran terjadi, maka pasti akan berdampak buruk bagi dirinya, bahkan bisa jadi berdampak buruk bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang kemudian harus senantiasa menjadi pijakan dalam kehidupan kita. Bagaimana tegaknya kebenaran menjadi tolak ukur bagi hamba yang beriman, menjauhkan segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan serta dosa-dosa yang lainnya. Sehingga apa yang dibangun dari sisi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah gambaran yang utuh dari ciri karakter orang yang beriman. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada keinginan untuk berpaling. Sebab ketika mereka menjalankan ketaatan, mereka menikmati betul nilai ketaatan itu akan memuliakan dirinya dan membahagiakan dirinya. Terasa begitu ya dalam kehidupannya. Betapa karunia Allah ini sangat luar biasa ketika kita berada pada pusaran nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan apresiasi, kan, memberikan penghargaan ketika seorang mendapatkan rahmat Allah, maka tentu ini adalah bagian dari label, bagian dari tingkatan yang mulia di dalam kehidupan seorang hamba. Karena ketika Allah SWT sudah memberikan rahmat kepada dirinya, artinya tidak ada seorang pun yang bisa menggelincirkannya, tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya. Nah, ini tentu saja modal dari perjuangan hidup yang berlandaskan kepada sendi-sendi keimanan. Kenapa saya katakan demikian? Ngerasa ya sebab memang keimanan itu kan juga diuji ya, butuh perjuangannya. Untuk bisa tetap kokoh dengan nilai kebenaran ya tentu saja berada pada nilai keyakinan hidup untuk taat kepada Allah dan tidak berpaling dari aturan Allah. Ketika itu dibangun dalam kehidupannya, insya Allah ini akan jadi kemuliaan. Sebaliknya manakala berpaling, tentu saja nanti akan menimbulkan kemudaratan di dalam kehidupan dirinya maupun kemudaratan yang nanti bisa terjadi pada yang lainnya. Nah, pendengar asih, inilah dua karakter yang berbeda yang menjadi daya pembeda antara mereka yang beriman dengan mereka yang munafik. Mereka yang beriman tentu ada dalam kemuliaan, sementara mereka yang munafik berada di dalam kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, lewat dua ayat di surah At-Taubah ayat 67 dan ayat ke-71 ini, kita senantiasa terus diingatkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menghadirkan jalan hidup kita pada nilai kebenaran dan menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tentu saja hanya akan menimbulkan kesengsaraan di dalam kehidupan kita, baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Kita akan berusaha untuk berada dalam habitat nilai-nilai kebaikan, untuk senantiasa gantung dengan kebenaran, sehingga berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan. Nah, dengan kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan bagi kita bersama. Dua ayat sekali lagi di surah At-Taubah ayat 67 dan ayat ke-71. Pembeda antara keimanan dan kemunafikan. Sebagai hamba yang beriman, tentu saja kita harus memiliki daya pembeda dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang munafik, ya, berhadapan dengan mereka yang antara lahir dengan hatinya jelas bertentangan atau berlawanan. Demikian apa yang bisa disampaikan pendengar AC. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpah curahkan kepada kita kenikmatan hidup yang bisa jadi jalan bagi kita untuk makin bersyukur dan makin mendekatkan diri kepada Allah, selalu jadi sponsor bagi tegaknya kebaikan dan senantiasa menjadi Alhamdulillah.